Saya dari zaman jahiliyah dulu ya sholat belentang-belentong. Sekarang saya udah alhamdulillah sholat sudah saya jaga. Apakah saya wajib mengkodok sholat yang saya tinggalkan dulu di masa jahiliyah? Jawabannya adalah wajib. Yajibu qada'u sholawatil maktubati idza fatat mutlaqan. Wajib mengkodok sholat yang 5 waktu idza fatat mutlaqan, kalau luput secara mutlak tuh sholat. Luput maksudnya ninggalin secara mutlak. Maksudnya secara mutlak sawaun akanat bi udrin am bi ghairi udrin. Baik ada udur atau enggak ada udur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabb. Lam yahtalim kattutaha mutlakan abadan wa matata aba aslan fi mada zamani ya Rabb. Wa qalbuhu lam yanam wal ainu qad na'asat wa la yara zillahu fi syamsi du fatani ya Rabb. Fa balligh maqasidana waghfir lana ma madha. Katfahu qad allata qauman idza jalasu indal wiladati sif ya dhabi mukhtatani ya Rabbi bil Mustafa balligh sidana waghfir lana ma madha. Hadil khasaisu fahfazha takun aminan min syarri narin wa surakin wa min mihani. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ta'ala hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila alihi wa ashabihi wa azwaji wa dhurriyyati wa ahli baiti wa ansari wa ashari thumma ila arwahil awliya wa syuhada'i wa salihin wa la'immatil mujtahidin wa ulama'il amilin wa masyayikhina fid din. Susun lama pula buya Kiai Abdurrahman Nawawi bin Haji Nawawi maupun lagi Haji Muhaddad Yusuf bin Yusuf maupun lagi Haji Nazir Alam bin Haji Muhaddad Yusuf maupun lagi Haji Ahmad bin Guru Ali maupun lagi Haji Abdurrahman bin Haji Ahmad bin Guru Ali wa usulihim wa furu'ihim wa dhawil huquqi alaihim ajma'in thumma ila arwahi walidina wa walidikum wa masyayikhina wa masyayikhikum wa muallimina wa muallimikum wa dhawil huquqi alaina wa alaikum wa jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat adkhilillahumma alal jami' fi kuburihim ar-rawha war rayhan wal fushata war ridwan wal bisyarata wal aman bijiwarika fi rafi'il jinan innaka karimun mannan wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Fakana al-imamu al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa adaman nafa bih
wa bi barakati ulumi wa bikum fid dharaini amin. Qala radhiyallahu anhu. Babu syuruti wujubis sholati. Ini bab menjelaskan tentang syarat-syarat wajibnya sholat. Saudara, kita sudah masuk ke pembahasan tentang syarat-syarat wajib sholat. Maknanya apa syarat wajib sholat? Makna syuruti wujubis sholati ay hiyallati idza jatama'at fi insanin wajabatis sholatu alaihi. Maknanya adalah apabila terkumpul ini syarat pada seorang manusia, maka wajabatis sholatu alaihi. Sholat menjadi kewajiban bagi dia. Kalau kumpul syarat-syarat ini, ntar nih yang akan kita jelaskan, kumpul semuanya pada seorang manusia, maka manusia tersebut memiliki kewajiban menunaikan sholat. Ini yang dimaksud dengan syarat wajib sholat. Sebab nanti setelah bab syarat wajib sholat, kita akan membahas lagi tentang syarat sah sholat. Jadi syarat sholat itu terbagi menjadi dua. Ada syarat wajib sholat, ada syarat sah sholat. Syarat wajib sholat ini yang akan kita jelaskan. Kalau syarat sah sholat, keabsahan atau tidaknya sholat seseorang itu tergantung syarat-syarat tersebut. Nah, itu nanti setelah bab ini ya akan kita jelaskan. Sekarang kita masuk ke syarat wajib sholat dulu. Ada berapa ini? Wahiyya sittatun. Ada 6 perkara. Nih ingetin. 6 syarat wajib sholat. Kalau ini 6 kumpul semua pada diri manusia, maka dia diwajibkan sholat. Mana? Yang pertama, 1. Al-Islamu, yaitu Islam. Fala tajibu alal kafiril asliyi wala qada'a alaihi idza aslama. Maka tidak wajib sholat itu atas orang yang kafir asli. Wala qada'a alaihi idza aslama, dan tidak ada kewajiban qada bagi dia apabila masuk ke dalam Islam. Kafir asli itu begini maksudnya saudara. Dia belum pernah masuk Islam. Emang dari awal lahir emang udah kafir. Emang bukan agama Muslim, bukan agama Islam dia. Emang dari lahirnya emang udah umpama Kristen. Tiba-tiba masuk Islam. Umur 20 tahun, umur 30 tahun umpama masuk Islam. Nah itu kan selama puluhan tahun tuh sebelum dia masuk Islam kan dia nggak ngerjain sholat tuh. Apakah wajib qada sholatnya? Yang dia belum Islam, kata agama la qada'a alaih. Enggak usah qada. Enggak usah diqada. Kenapa? Karena takhfif, bikin ringan dia. Bikin senang dia. Ya? Udah bagus dia masuk Islam. Wa ammal murtaddu, adapun orang murtad. Nah ini murtad nih. Fayajibu alaihi qada'u ma tarakahu atna ariddatihi idza raja'a ilal islami wa dzalika taglizun alaih. Nih. Adapun orang yang murtad, ngerti murtad gak? Dulu udah pernah Islam, keluar lagi, keluar agama Islam, masuk Kristen umpama. Mengapa masuk Kristen? Suka sama perempuan yang Kristen. Jadi ngikut-ngikut agamanya jadi Kristen. Ditinggalin habis itu sama bininya. Nah, dia balik lagi ke Islam. Tuh, ya. Bagaimana itu orang murtad kalau dia balik ke agama Islam? Nah, ini kata agama gini. Fayajibu alaihi qada'u ma tarakahu atna ariddatih. Maka dia wajib mengkodok seluruh sholat yang ia tinggalkan di pertengahan murtadnya dia. Contoh, umur 20 tahun masih Islam. Umur 20 tahun masih Islam. Masuk tahun ke-21 Kristen dia Pak. 21 tahun nih Kristen dia. Umur 25 masuk Islam lagi.
Berapa tahun tuh dia ninggalin agama Islam berarti? Hah? 4 tahun. Maka selama 4 tahun wajib dikodok semua sholatnya itu. Wajib dikodok lah, kan gak wajib bagi orang yang tadi gak Islam. Sedangkan kafir asli tadi dia masuk Islam gak wajib kodok. Kok orang murtad masuk Islam dia wajib kodok? Oh, taglizon alaihi. Memberatkan atas dia. Main-mainin agama dia. Udah benar-benar dulu agamanya Islam pakai keluar. Kristen. Baik lagi ke Islam, maka seluruh sholat yang ia tinggalkan di masa murtadnya dia wajib kodok. Mending tadi 4 tahun. Lah kalau baru masuk Islamnya lagi 20 tahun gimana? Ya kodok semuanya 20 tahun. Wajib dikodok seluruh sholatnya. Tapi mudah-mudahan kita semuanya dilindungi Allah Ta'ala ya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jaga iman kita. Supaya matinya kita, wafatnya kita dalam keadaan dan membawa iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Yang pertama Pak, Islam. Yang kedua, al-bulugu, mencapai usia baligh. Fala tajibu ala sabiyyi walau mumayyizan wa yakunul bulugu bi ihda talati alamatin. Maka tidak wajib bagi anak kecil. Anak kecil nggak wajib sekalipun sudah masuk usia tamyiz. Tamyiz itu bisa bedain mana yang hak, mana yang batil, mana kanan, mana kiri. Ada ulama sebagian ada yang mendefinisikan tamyiz itu adalah anak kecil yang belum balik tapi bisa ngurus dirinya sendiri. Makan bisa sendiri, mandi bisa sendiri, pakai baju bisa sendiri, pakai celana bisa sendiri. Meskipun belum usia balik, masih bocah, tapi dia udah tamyiz. Itu namanya tamyiz. Nah, tamyiz ini enggak punya ukuran umur, enggak ada. Kadang-kadang ada bocah umur 6 tahun dia udah bisa ngurusin dirinya sendiri, udah. Ada yang umur 8 tahun masih belum bisa, masih disuapin sama emaknya. Kan gitu ya? Ada. Tamyiz itu dia udah bisa ngurusin dirinya sendiri. Anak kecil meskipun udah tamyiz maka nggak wajib salat. Apa itu tandanya balik? Wa yakunul bulugu bi ihda talati alamat. Tanda balik itu ada salah satu dari 3 tanda. 3 tanda nih balik. Ini perhatiin di rumah anak kita, cucu kita perhatiin. Kalau udah salah satu dari 3 tanda ini ada, berarti anak kita, cucu kita udah balik. 1, perhatiin. Bulugu khamsa asyarata sanatan fid dzakari wal unsa. Sempurna umur 15 tahun pada laki-laki dan perempuan. Kita punya anak Pak, Bu, punya anak. Udah umur 15 tahun, balik udah tuh bocah. Atau kita punya cucu kita umurnya udah 15 tahun. Maka balik tuh bocah. Kalau udah balik dia ninggalin sholat, omelin. Karena hukum sholat udah dibebankan kepada dia, yaitu wajib. Sempurna umur 15 tahun bagi laki-laki dan perempuan. 2. Al-ihtilamu fid dzakari wal unsa litis isinina. Keluar air mani bagi laki-laki dan perempuan di usia 9 tahun. Jadi anak kecil itu baik laki maupun perempuan usia 9 tahun tuh udah bisa keluar air mani itu Pak. Baik keluar air mani itu dalam mimpi, sebab mimpi ataupun dalam rangka sengaja. Sengaja-ngaja, anak terjadi begitu. Ya. Nah, ini keluar air mani baik sengaja ataupun tidak sengaja, umurnya udah 9 tahun, laki perempuan balik udah. Ayah, tadi malam aku mimpi. Mimpi apa? Mimpi basah. Umurmu berapa? 10 tahun. Kamu balik nak. Tuh. Udah masuk usia balik tuh dia. Ya, perempuan juga sama begitu juga. Nah, yang ketiga, al haidu fil unta litis isinina. Haid, keluar darah. Nah, ini tapi khusus, enggak laki-laki. Ini khusus untuk perempuan. Fil unta makanya di sini. Litis isinin usia 9 tahun. Kalau kita punya anak perempuan usia 9 tahun keluar darah, itu dana kita. Jadi 3 tanda balik. Salah satunya ada pada anak atau cucu kita, maka dia sudah masuk usia
balik. Kamu udah umur berapa? 9 tahun. Udah mimpi belum? Belum. Keluar darah haid belum? Belum balik belum tuh. Belum ada kewajiban sholat. Meskipun dia udah tamyiz tadi. Terus umur 10 tahun belum juga, umur 11 tahun belum mimpi juga, 12 tahun belum mimpi belum keluar darah, 13 tahun belum mimpi belum keluar darah, 14 tahun belum mimpi belum keluar darah juga. Nah, saat memasuki atau menginjak usia 15 tahun, walaupun belum mimpi belum keluar darah, masuk tuh tanda yang pertama tadi, sempurna usia 15 tahun. Balik udah kalau begitu. Jelas ya? Tuh, 2 tandanya balik, syaratnya balik. Yang ketiga, al-aqlu, syaratnya berakal. Maksudnya berakal nih tamyiz. Fala tajibu alal majnuni. Maka nggak wajib bagi orang gila. Sholat nggak wajib bagi orang gila. Nggak wajib. Makanya kalau ada orang kagak sholat, ninggalin sholat secara sengaja, ya dia mau orang gila tuh sama. Cuman bedanya orang gila ninggalin sholat kagak dosa, ya nggak punya kewajiban. Tapi kalau dia ninggalin sholat, dosa. Itu paham gak? Ya, ente kok nggak sholat? Malesan sholat. Iya, ente sama orang gila sama berarti. Loh, kok ente nyamain sama orang gila? Iya sama-sama gak sholat. Cuman bedanya orang gila gak sholat gak dosa. Kenapa? Oh gak punya kewajiban, gak berakal. Tapi ente punya kewajiban, berakal. Tapi ente dosa, ninggalin sholat. Berakal. Orang gila gak wajib sholat. 4. At-taharatu anil haidi wan nifasi. Suci dari haid dan nifas, syarat wajib sholat. Bagi yang perempuan. Fala tajibu alaihima, maka tidak wajib bagi wanita yang haid dan sedang nifas, adaan wala kodoan, baik secara adaan atau kodoan. Nih Bu, lagi haid nggak wajib sholat adaan. Contoh, sholat zuhur nih, tadi keluar darah haid, nggak sholat kan tuh, adaannya nggak sholat. 8 hari kemudian suci dari haid. Kata dia begini, aku kodo dah sholat yang kemarin 8 hari gue tinggalin lagi haid. Boleh apa kagak itu? Kata Imam Ibn Hajar, tidak boleh dan tidak sah sholatnya. Jadi perempuan mah udah, kalau udah haid sama nifas, sholat udah kagak wajib aja nama dia. Baik sholatnya itu adaan ataupun kodoan. Udah nggak usah dikodok begitu. Nggak usah dikodok. Mending kalau haidnya cuma 3 hari. 3 kali 5, 15 waktu sholat. Lah kalau haid sampai 15 hari, ya setiap bulan begitu ya lumayan juga. Pegel juga tuh pinggang. Kodok mulu begitu. Udah kalau perempuan mah nggak wajib. Baik adaan maupun kodoan. Adaan nggak wajib, kodoan nggak wajib. Itu kata Imam Ibn Hajar. Tapi kata Imam Romli, awas. Kata Imam Romli, wa yukrahu indar Romli ma'an iqadiha. Makruh hukumnya bagi perempuan yang mengkodok sholat. Cuman makruh doang, gak sampai haram. Kalau Imam Ibn Hajar haram. Imam Romli enggak haram, makruh. Tapi sah. Meskipun makruh tapi sah. Dan di antara 2 pendapat ini yang kuat mana? Yaitu pendapat Al-Imam Ibn Hajar. Yaitu haram bagi wanita mengkodok sholat dan tidak sah kodok sholatnya. Jelas nggak kira-kira sampai sini? Dah, pokoknya kalau perempuan udah haid, udah urusan sholat udah kagak wajib aja dah. Baik adaan maupun kodokan. Dah, yang kelima, bulugud dakwati, sampainya dakwah Islam ke telinga dia. Yang keenam, salamatul hawas, selamatnya panca indera. Fala tajibu alaman khuliqa a'ma asamma walau natikan. Maka tidak wajib bagi orang yang dilahirkan dalam keadaan buta dan tuli secara dari lahir. Buta, tuli dari lahir nggak wajib buat dia. Memang apa? Bagaimana dia mau tahu sholat sedangkan nggak ada yang bisa dilihat dan nggak ada yang bisa didengar sama dia. Ente mau tulis A segede gaban juga dia kagak ngerti itu huruf apa, bahasanya apa, cara ngucapnya bagaimana, kan begitu ya, kagak ngerti. Makanya
Kalau orang udah lahir dalam keadaan buta dan tuli, udah nggak wajib sholat ya. Udah nggak mampu berbahasa, komunikasi juga udah nggak mampu. Bagaimana mau komunikasi? Gimana dia kenal huruf A? Bagaimana dia tahu tanda isyarat? Ditepok itu untuk ruku, tertepok lagi itidal, nggak bisa. Maka orang kalau udah lahir dalam keadaan buta dan tuli, udah nggak wajib sholat ya. Ya, nggak wajib sholat. Ini 6 syarat nih Pak, Bu. 6 syarat wajib sholat. Kalau kumpul pada diri kita, maka kita wajib sholat. Saya tanya nih, yang ada di masjid semuanya. Ini semua yang ada di masjid orang Islam semua, ada orang Kristen di sini tuh. Hah? Islam ya? Dah, syaratnya 1 udah ada. Yang kedua, syaratnya balik. Udah pada balik belum nih? Ada yang udah 2 kali lipat baliknya malah udah bolak-balik. Bolak-balik bukan balik lagi, udah bolak-balik malah. Dah, 2 tuh syarat udah kumpul sama kita. Yang ketiga, berakal apa kagak di sini semua? Punya akal. Bukan orang gila kan? Bukan. Saya nggak ngomong sama orang gila kan nih? Nah, berakal. Dah, yang ketiga tuh udah ada. Yang keempat, wabil khusus buat ibu-ibu. Ibu-ibu yang hadir di masjid ini suci dari haid? Nipas? Ah, kumpul 4. Yang kelima, bulughud dakwah, dakwah Islam nyampe di sekeliling kita. Banyak ustadz gak? Mbak Kiai? Ah, yang keenam, panca indera selamat, bisa ngelihat? Ngedengar? Kumpul itu 6 pada diri kita, wajib sholat. Oh. Paham gak tuh? Makanya ini namanya syurutu wujubis sholat. Nah, syarat-syarat wajib sholat. 6 itu kumpul pada diri kita, maka kita wajib sholat. Gitu. Paham ya? Dah, sedikit tambahan dari syarat wajib sholat dalam kitab ini. Nah, masail. Yajibu alal abai wal ummahati amru auladihim al mumayyizina bis sholati idza balagu sab'a sinin. Wa yajibu darbuhum 'alaiha idza balagu asyra sinina ilal bulugh. Nih. Wajib bagi orang tua, ayah dan ibu, apa? Amru auladihim al mumayyizin. Merintahin anak-anaknya yang udah usia tamyiz. Belum balik cuman masuk usia tamyiz. Artinya nih bocah kita udah bisa ngurusin dirinya sendiri. Mandi sendiri bisa, makan sendiri bisa. Wajib tuh dalam agama. Wajib merentahin apa? Bis sholah. Perintahin sholat. Ini agama hukumnya wajib Pak. Berarti kalau ada orang tua punya anak, anaknya udah usia tamyiz, gak pernah diperintah sholat, dosa orang tuanya. Kata orang tuanya, biarin aja belum balik ini dia. Biar kata belum balik tapi udah usia tamyiz, perintahin wajib sholat. Sholat perintahin. Mengapa? Biar tamrin, biar latihan buat si anak. Supaya nanti gede gak gampang ninggalin sholat. Kalau nungguin balik mah susah, ntar makin lama dia makin banyak bisa ngelawan sama kita. Ya anak zaman sekarang kan begitu semuanya. Kita ngomelin kan lak-lakan kita dilatih sama dia. Ya kan? Apa gitu. Hah? Iya. Tuh wajib bagi orang tua, ibu dan ayah apa? Perintahin anak kita yang usia tamyiz tadi sholat, perintahin. Kalau udah umur 7 tahun. Wa yajibu darbuhum. Wajib pukul mereka kalau udah usia 10 tahun. Tuh. Masuk usia 10 tahun belum balik juga. Umpama nih belum balik. Dia ninggalin sholat, pukul. Cuman mukulnya dalam agama jangan mukul yang menyakitkan. Sampai bonyok, jangan. Ya babanya pakai cincin bacan lagi. Dipukul, ditampol pakai cincin bacan, lumayan juga itu. Ya jangan. Ya mukulnya tuh begini Pak. Kalau kata guru saya tuh jangan pakai tangan mukulnya. Pakai, kalau orang tua zaman dulu udah bener aja dah. Pakai alat kayak misalnya sorban. Dulu kan kita sering banget ya sama orang tua tuh. Kalau disabetin aja pakai sorban. Bayang begitu ya. Nah, atau pakai rotan. Nah itu pakein begituan. Gak apa-apa pukul agama suruh. Kalau udah usia 10 tahun ninggalin juga pukul. Cuman jangan pukulan yang menyakitkan sampai memar umpama, jangan.
sampai bonyok, sampai masuk rumah sakit, ya salah kita. Paham ya? Jangan. Ini buat apa semuanya? Dalam rangka apa? Dalam rangka anak kita supaya nanti sudah balik terbiasa dengan sholat dan dia nggak mau ninggalin sholat. Tuh. Biar terbiasa ninggalin apa? Mengerjakan sholat. Dah. Kedua masalah lagi nih terkait surut wujubis sholat. Mas'alatu zawalil mani. Masalah hilangnya mani. Apa mani? Mani itu pencegah sholat, penghalang sholat. Suratuha gambarannya. Ayyadkhula waktu sholati wasyakhsu mimman la tajibu alaihi sholati liwujudi mani'in minal mawani'i kahaidin au jununin au ghairihima thumma yazulu hadal mani'u. Masalahnya nih wabil khusus untuk ibu-ibu sih sebetulnya. Masuk waktu sholat. Wasyaksu mimman la tajibu alaihi sholat. Ada orang di waktu sholat tersebut termasuk orang yang gak wajib sholat. Kenapa? Liwujudi mani'in minal mawani. Karena ada suatu penghalang dia untuk sholat seperti haid. Masuk waktu asar Pak, Bu. Masuk waktu asar. Darah haid masih keluar. Wajib sholat kagak perempuan? Kagak. Itu namanya mimman la tajibu alaihi sholatu. Gak wajib sholat. Terus hukumnya bagaimana? Kalau umpama itu maniknya hilang, darah haidnya hilang dan dia kembali suci. Nih. Idza zalal mani'u wa qad baqiya min khurujil waqti qadru takbiratil ihrami fa aktar wajaba qada'u tilkas shalah. Kalau masih sisa waktu sholat sekedar buat takbiratul ihram, maka wajib qada' sholat tersebut. Contoh, ada perempuan masuk waktu asar dalam keadaan haid. Kan gak boleh sholat tuh. Ya. Jam 5 sore dia ngecek udah berhenti darahnya. Udah suci nih. Udah suci. Mandinya entar-entaran lagi. Ntar dulu dah mandi dah. Tuh, mandinya ntar dulu gitu. Sampai masuk waktu maghrib, mepet masuk waktu maghrib. Ya Allah, belum mandi ya, belum sholat. Bagaimana? Ntar aja dah, nanggung maghrib. Nggak bisa. Sebab berhentinya tuh darah saat waktu asar, ada waktu sekedar buat takbiratul ihram. Yang lokan dari jam 5 sore sampai jam 6 takbiratul ihram kagak cukup. Takbiratul ihram semana sih waktunya? Semana takbiratul ihram? Allahu Akbar. Berapa detik tuh? Ya, 2 detik kali ya, ada ya? 2 detik, 3 detik ya? 2 detik. Misalnya maghrib jam 18.00. Jam 17.59 darahnya berhenti. Wajib kodok sholat itu. Sholat apa? Asarnya wajib dikodok. Mengapa? Darahnya udah keluar. Meskipun dia belum sempat mandi. Nih bagi yang perempuan. Hati. Nah, awas. Wa yajibu qada'u ma qablaha idza kanat tujma'u ma'aha. Dan wajib pula mengkodok sholat yang sebelumnya. Apabila sholat itu bisa dijamak. Nih, awas nih perhatiin. Berhenti darah jam 5:30 asar. Ya kan? Jam 5:30 asar. Wajib sholat asar nggak dia tuh? Wajib. Kan mandi dulu ya? Mandi dulu dia nih. Gue kelar mandi, sholat asar. Wajib kodok sholat sebelumnya. Ya ini sholat apa sebelumnya? Johor. Kalau bisa dijamak. Saya tanya, Zohor sama asar bisa dijamak nggak? Bisa. Maka Johor wajib dikodok juga Bu. Berhenti darah waktu isya. Wajib sholat kagak isyanya? Wajib. Wajib pula mengkodok maghribnya. Kenapa? Karena maghrib dan isya sama-sama bisa dikodok. Kecuali begini. Berhenti darah di waktu zuhur. Wajib sholat zuhur nggak dia? Wajib. Sebelum sholat zuhur sholat apa? Bisa dijamak nggak subuh sama zuhur? Kagak bisa. Maka sholat subuhnya nggak mesti dijamak.
Nggak mesti dikodok. Kenapa? Karena subuh dengan zuhur tidak bisa dijamak. Jelas gak kira-kira sampai sini? Paham? Ini wabil khusus untuk ibu-ibu, kaum ibu nih. Nah, karena ini sering kali terjadi. Jadi saat darah berhenti, masuk waktu sholat masih sisa sedikit, gitu kan? Waktu sholat masih sisa sedikit. Nah dia sholat tuh, udah rapi sholat tersebut. Sholat sebelumnya kadang-kadang nggak dipikirin sama dia. Padahal sholat sebelumnya masih bisa dijamak. Maka dia wajib mengkodok sholat sebelumnya. Wajib dikodok sholat sebelumnya. Jelas ya? Paham ya? Nah ini kemudian masalah kodok sholat. Kodok sholat. Tak dulu. Sampai sini ada yang mau tanya kagak? Hah? Iya nanya. Jamak. Jadi berarti kalau dia sembahyang zuhur itu sama asar jadi dua kali sholat zuhur dan asar. 2 kali sholat hari itu. Ya kalau isya maghrib mah udah suci. Oh ya, kalau datangnya di waktu isya maka maghrib wajib dikodok. Datangnya berhentinya di waktu isya maka maghrib wajib dikodok. Berhentinya di waktu asar maka zuhurnya wajib dikodok. Berhenti waktu zuhur, subuh nggak usah dikodok, kan nggak bisa dijamak. Berhentinya waktu maghrib maka asar nggak usah dijamak, nggak usah dikodok. Kenapa? Karena asar dengan maghrib nggak bisa dijamak. Begitu. Jelas ya? Oke. Ya. Kodonya ntar pas lagi habis sembahyang maghrib. Yang penting mah kodo dia harus aja dah. Habis maghrib, katakan maghrib jam 18.00. Berhenti darahnya dia jam 17.30. Dia punya waktu kan setengah jam doang tuh sampai ke maghrib. Ya kan mandi dulu dia. Mandi janabah dulu perempuan sampai suci. Ya katakan selesai mandi jam 17.50. Tinggal berapa menit tuh waktu asar? 10. Itu kan cuma cukup 1 kali sholat doang. Sholat apa? Asar dulu, jangan kodo dulu. Ntar kalau kodo johor dulu gantian asar jadi dikodo lagi. Gali lubang tutup lubang jadinya kan. Terus gimana? Asar dulu biar jadi adaan. Ntar udah rapi asar, azan maghrib masuk. Terus bayang maghrib, kodo johor gitu. Paham nggak? Ngerti? Jelas ya? Ya. Kan tadi dibilang sekedar takbiratul ihram dia berhenti darah wajib sholat tersebut. Sekedar takbiratul ihram, jangankan mandi, sekedar dapat takbiratul ihram berapa detik sih? Maghrib, ya gitu. Paham ya? Ada lagi? Ya. Ya. Oh. Haid it. Ya. Memang begini, Pak. Di masalah bab haid itu memang rumit. Rumitnya begini. Ada wanita yang keluar darahnya terus menerus, ada wanita yang keluar darahnya keputus-putus. Ada yang begitu tuh. Nah, haid itu kan paling minimalnya kan 24 jam. Contoh nih, saya kasih contoh. Hari Senin keluar cuma 3 jam doang darahnya. Nggak keluar lagi nih. Terus bagaimana? Masuk waktu zuhur, sholat nggak? Wajib sholat. Wajib sholat, kan nggak keluar darahnya udah. Tadi doang, tadi 3 jam dari jam 7 sampai jam 10. Wajib sholat tuh dia. Karena belum haid, masih 3 jam, belum ada 24 jam.
Selasa keluar lagi 10 jam. Baru berapa sama Senin tadi? 13. Udah 24 jam belum? Belum darah haid berarti. Kalau dia berhenti di hari Selasa, wajib sholat juga tetap. Terputus tadi kan tuh ya, antara putus wajib mandi sholat. Sholat dulu, sholat aja. Nggak usah mandi. Kenapa? Karena kan belum pasti darah haid. Masih 13 jam. Nggak usah mandi, sholat. Dah, Rebo keluar lagi 11 jam. Tambahin 13, 11 tambah 13 berapa? Baru ketahuan di hari Rebo ternyata darah yang keluar dari Senin tuh haid. Maka sholat yang dikerjakan dari Senin sampai Rebo nggak sah semuanya. Paham nggak kira-kira? Jelas gak? Lah kalau gitu mah mendingan kita nggak usah sholat dari hari Senin aja. Iya kalau tahu hari Rebonya pasti haid. Kadang-kadang kan nggak begitu juga. Bisa jadi istihadoh perempuan. Ya bisa jadi istihadoh. Ya. Sama aja ngeflek. Maksudnya gini, setelah dia ngeflek, kan bersih kembali tuh, nggak keluar darah nih, ngeflek doang. Kata Kiai kan tadi wajib sholat, terus habis itu keluar kembali darahnya tuh. Setelah sholat zuhur keluar lagi tuh darahnya. Terus? Itu dikatakan sholat yang tadi tuh haram apa enggak tuh? Nah maksud pertanyaan Pak Mekah tuh begitu, aneh nerusin. Dikatakan sholat zuhur yang tadi tuh haram apa enggak? Gimana sih maksudnya ngepleknya? Perempuan Harim datang setelah ngeflek kan berhenti tuh darahnya, nggak lanjut ke waktu zuhur, sholat lah dia zuhur. Setelah sholat zuhur dia banyak gerak keluar lagi tuh darah. Nah yang dia lakukan sholat zuhur itu haram apa enggak? Dulu dia belum tentu haram, bisa jadi sah sholat zuhurnya. Tunggu sampai itu darah di total ada nggak 24 jam. Makanya kan kalau orang tua zaman dulu tuh almanaknya pasti banyak coretan tuh. Ya, itu saya inget banget itu, saya punya nenek di Cengkareng, itu almanaknya coretan mulu, coretan merah. Saya nggak paham waktu kecil. Ternyata itu apaan? Itu nyoretin tanggal dia haid. Jadi tanggal 10 haidnya keluarnya 10 jam gitu. Tanggal 11 haidnya keluar 3 jam gitu. Jadi yang dia lakukan sholat di tanggal 10 apakah sah atau tidak belum ketahuan. Kenapa? Orang baru 10 jam keluarnya. Sedangkan haid itu minimal 24 jam. Yang tadi contoh ngeplek tadi, ngeplek berapa menit? Nggak ada jam kan? Berarti belum ketahuan haid. Terus dia sholat johor, sah apa kagak? Ya udah tungguin aja. Nanti dikumpul-kumpulin tuh darah yang keluar 24 jam ada nggak? Kalau ada berarti johor yang tadi nggak sah. Haram gitu. Kalau umpama nggak ada 24 jam dan lebih dari 15 hari, maka sholat johornya sah. Kenapa? Darah yang keluar istihadoh gitu. Jelas ya kira-kira ya. Memang ini masalah darah wanita emang luar biasa Pak. Sulit. Saya ngajar bab haid, istihadoh dan bab nipas itu 7 bulan baru rapi. 7 bulan ngajinya seminggu sekali. Ngaji seminggu sekali 7 bulan baru selesai. Tiap ngaji dari jam 10 sampai jam 12 malam. 2 jam. Itu 7 bulan baru rapi. Ngomongin darah perempuan. Sulit memang itu. Sulit. Karena satu, kita sebagai laki-laki kita nggak pengalaman. Ya kan? Nggak pengalaman. Gitu. Maka kadang kalau saya lagi ngomongin lagi mutolaah masalah haid, kadang saya tanya sama istri gitu. Ini bener nggak begini, ini bener nggak begini. Nah, perempuan tuh ibu-ibu itu mesti ngerti bahwa haid begitu. Bahwa kadang-kadang ada aja haidnya nggak teratur. Ntar kadang haid 6 hari, ntar kadang 7 hari. Ntar terus sampai 5 hari ke-15 masih keluar. Hari ke-20 masih keluar. Kata dia mah haid lagi aja. Haid mulu. Ya romannya puasa Ramadan 20 hari dia kagak tuh. Enak banget. Kalau puasa Ramadan mah masih di wajib qada dah ya, di luar ya. Lah kalau sembahyang sampai 20 hari dia kagak sembahyang. Padahal haid itu kan paling maksimal 15 hari.
Paling maksimalnya haid 15 hari. Maka seorang wanita itu harus ngerti bab haid seperti itu. Istihadah bagaimana, ternipas bagaimana. Ntar ada haid di dalam nipas, ada istihadah di dalam nipas. Istihadah ada 7 macam. Ada mubtadaah mumayyizah, ada mubtadaah goiru mumayyizah, ada mu'tadah mumayyizah, ada mu'tadah goiru mumayyizah. 7 macam tuh wanita yang istihadah. Kira-kira istihadah yang mana nih kita nih tuh? Istihadah darah di luar darah haid, bukan darah penyakit dia. Ya di luar yang darah biasanya keluar dari perempuan. Dah, tapi ntar mudah-mudahan kita bisa bahas di sini ya. Kalau dibahas di sini yang laki-laki kayaknya mah pada puyang juga. Kalau kita bahas di mari mah begitu. Kata Panaman, gue kagak ngerti ngomong apaan sini Ustadz. Gak ngalamin gue juga gitu. Masih ada waktu ini ya? Masih dikit. Boleh nanya Ustadz? Iya boleh. Ada 2 nih Ustadz yang ditanyain. Maaf kalau di luar dari pembahasan yang sekarang. Yang pertama, saya itu kan nggak ujuk-ujuk sholat terus sekarang nih gitu ya. Dulu STM dari umur 17 tahun sampai 40 tahun, sholatnya belang-belentong. Wajib gak kita mengkodok segitu banyak tahun, itu yang pertama. Terus yang kedua, saya pernah dengar bagi laki-laki selama dia mendengar azan dari musola atau masjid, wajib untuk sholat di masjid. Itu gimana Ustaz tanggapannya? Yang kedua, laki-laki dengar azan, wajib mendatangi azan itu gitu. Jadi laki-laki intinya wajib sholat di masjid selama dia mendengar azan. Gitu Ustaz, makasih. Udah, 2 doang. Udah, 2 aja. Pertama, saya dari zaman jahiliyah dulu ya sholat belentang-belentong. Sekarang saya udah alhamdulillah sholat sudah saya jaga. Apakah saya wajib mengkodok sholat yang saya tinggalkan dulu di masa jahiliyah? Jawabannya adalah wajib. Yajibu qoda'u sholawatil maktubati idza fatat mutlaqan. Wajib mengkodok sholat yang 5 waktu idza fatat mutlaqan, kalau luput secara mutlak tuh sholat. Luput maksudnya ninggalin secara mutlak. Maksudnya secara mutlak sawaun akanat bi udrin am bi ghairi udrin. Baik ada udur atau enggak ada udur. Ada udur contohnya ketiduran. Kita tidur jam 11 malam. Bangun-bangun jam 8 pagi. Bayang subuh apa kagak? Wajib qada apa kagak? Wajib, tapi ada udur ninggalinnya. Apa? Karena tidur. Kita lagi kerja di kantor. Masuk waktu johor, panggilan adzan, kita dengar, kata kita ntar aja dah, jam 1 ntar aja dah, jam 2 ntar aja dah, asar lagi, ya asar lagi, wajib qada nggak? Wajib, bighairi udrin, tanpa udur. Kenapa? Malas. Kalau tadi yang tadi tidur ada udur, kalau ini yang malas nggak ada udur. Mau ada udur nggak ada udur, kalau sholat ditinggal wajib diqada. Sholat yang dulu di masa jahiliyah kita wajib dikodok. Pertanyaannya Ustaz, saya kagak tahu berapa sholat yang saya tinggalin. Anda begitu ya? Saya kagak tahu Ustaz. Dikira-kirain aja Bang. Dari usia balik kita umur 15 tahun sampai kita bener-bener insaf ada berapa tahun? Ya aneh bener-bener insaf umur 55 ini. Dari 15 tahun ke 55 berapa tahun tuh? Jauh banget. Udah itu dikira-kirakan. Dari 15 tahun ke umur 55 ada berapa tahun tuh? 40 tahun. Ya udah, berarti katakanlah di antara 40 tahun ada sebagian sholat. Itu juga maghrib mulu palingan. Ya paling maghrib mulu. Ada yang parah banget. Kalau maghrib doang sih mending Bang. Ada yang setahun cuma 2 kali sembayangnya. Idul Fitri sama Idul itu juga lupa wudhu dia. Udah setahun 2 kali lupa wudhu lagi. Ya Rabbana. Terus gimana? Udah kira-kirain 40 tahun. Maka wajib mengkodoknya itu 40 tahun. Wajib dikodok. Berat Ustadz. Aneh gak bisa kerja kalau begini. Kalau kodok sholat mulu. Kata Imamul Haddad. Gak mesti langsung ditunaikan 40 tahun. Habis waktu ente.
Bini ente gimana ntar nggak ente kasih nafkah, ente nggak kerja gara-gara ngodo sholat doang. Kata Imam Haddad, yaudah azam tekad yang kuat dalam hati, kalau ada umur pasti kita kerjain. Dan kerjain tiap hari, habis subuh hari ini subuh kodo, zuhur hari ini zuhur kodo, asar hari ini asar kodo, maghrib hari ini maghrib kodo, isya hari ini isya kodo. Jadi sehari sholat 10 waktu dia. 5 waktu yang adaan, 5 waktu yang kodoan. Begitu. Tapi disertai dengan azam, kata Imam Haddad. Azam itu apa? Tekad yang bulat. Kalau saya benar-benar mau tobat, saya nyesel saya ninggalin sholat. Nah, ada keringanan, ya. Yassiru wala tu'assiru, kata Rasulullah. Mudahin orang, jangan dibikin sulit. Jangan dibikin sulit. Begitu, Bang. Ya, kodok. Gue lihat orang abis bayang isya kok bayang lagi 4 rakaat. Jangan-jangan kodok sholat dia begitu. Dah, pertanyaan yang nomor 2, kalau ada orang dengar panggilan adzan bagi yang laki-laki, apakah dia wajib datang ke masjid untuk sholat berjamaah? Ya, kita lihat hukum sholat berjamaah adalah sunnatun muakkadah, yaitu sunnah muakkadah. Memang dia sunnah, sangat ditekankan oleh agama. Ini bagi yang laki-laki, artinya nggak wajib. Meskipun dia sholat di rumah, dia dengar adzan, dia dengar qomat, dia sholat di rumah, tetap sah sholatnya. Tetap sah sholatnya, cuman gak baik. Karena laki-laki itu sunnahnya sholatnya di mana? Di masjid gitu. Ya, sayang-sayang dia gak dapat pahala 27, ya kan? Gitu. Jelas ya? Udah cukup kali sampai sini dulu. Oke. Ntar 2 minggu lagi kita ketemu bahas surutu sihatis sholat. Ya, sambung lagi. Mudah-mudahan semua sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.